Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Biono Wahyu Utomo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan matematika. Saya merupakan guru matematika di SMK Negeri 1 Giri Tondro, Kabupaten Wonogiri. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya dengan materi statistika dengan data kelompok. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kita mulai pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silahkan untuk dipimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Berduduk sahabat, berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Siang ini sebelumnya saya cek untuk itu dulu ya, untuk daftar hadirnya. Yang pertama agenda ada sakit. Enggak masuk hari ini ya. Agenda sakit. Angga. Sebelum memulai pelajaran kali ini, lebih baik atau langkah baiknya kita slogan SMK kita dulu kita gemakan. SMK bisa, SMK hebat, Zero jaya jaya jaya. Jadi kita ini nanti kita akan pembelajaran untuk melanjutkan materi sebelumnya. Namun alangkah baiknya kita kalian simak dulu untuk video berikut ini, kalian perhatikan. IQ itu penting gak sih? Kecerdasan itu penting gak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Yang lebih penting daripada IQ adalah IQ. Bagus. Jadi menurut Anda, mbak-mbaknya ini tadi bilang kalau mindsetnya itu dirubah. Jadi materi yang mau kita pelajari nanti erat kaitannya dengan lingkungan kita. Nah, coba kalian lihat 3 gambar itu tentang MotoGP. Jelas MotoGP. Itu kan berulang kali kita tes kan. Yang ngecek apa kecepatannya, mesinnya, bagaimana akselerasinya, kecepatannya, satu putaran nanti berapa menit sampai nanti di rata-rata gitu kan ya, diambil waktu tercepat atau terbaik kan begitu. Dan untuk menentukan apa? Menentukan nanti grid untuk urutan berapa pada waktu start, pada waktu race-nya, gitu kan ya? Nah, perlu kalian ingat dulu ya, kalian ingat untuk materi prasyaratnya atau materi yang kalian kuasai. Nah, saya kasih satu contoh soal seperti ini. Kalian baca sendiri. Kira-kira itu ada data seperti itu. Itu data tunggal atau data kelompok? Lihat sekilas. Data tunggal. Dari data tunggal yang ada itu, bagaimana? Hasilnya berapa? Coba, yuk cepat. Ini untuk mengecek kalian yang paham belum materi yang prasyaratnya. Jangan-jangan belum paham. Lalu biasanya nggak apa-apa. Pertanyaan Pak Gayon. Tadi apa? Materi yang kita pelajari ini adalah tentang data kelompok. Betul. Kemudian apa model pembelajaran yang akan kita lakukan? Kemudian media apa yang kita gunakan? LKPD. Jadi ini yang perlu kalian pahami, tujuan kita pelajari ini adalah itu. Jadi kalau tujuan itu belum tercapai atau dari kalian sendiri belum merasa mencapai tujuan itu, berarti mungkin belum maksimal. Penilaian atau asesmen yang saya gunakan, yang Pak Yoyo gunakan nanti ada 3 jenis. Yang pertama adalah asesmen formatif awal yang sudah kalian kerjakan kemarin itu kan ya, pakai basis itu. Kemudian nanti ada asesmen formatif. Kemudian ada yang namanya asesmen sumatif. Pak, asesmen formatif nanti dari apa penilaiannya? Asesmen formatif nanti dari pada waktu kalian berproses mengerjakan LKPD-nya. Hasil pengerjaan LKPD itu saya gunakan untuk salah satu acuan penilaian untuk formatifnya atau asesmen formatifnya. Jadi dari hasil pengerjaan LKPD nanti Pak yang gunakan untuk penilaian itu. Kemudian asesmen sumatif nanti di akhir sesi pembelajaran ini kita akan melaksanakan kuis. Nanti ada kuis ya. Nanti kerjakan baik-baik dengan serius, dengan maksimal. Nanti ada kuisnya. Maka pahami proses dari awalnya sampai akhir, jangan sampai terlewatkan. Nah, tadi kalau kita sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang saya contohkan, yang Pak yang contohkan tadi,
Kemudian, nah permasalahan kehidupan sehari yang bagaimana kalian dapat diselesaikan? Nah, kalau sudah diisi identitasnya semua, coba dicermati dari awal itu, adakah yang mungkin ditanyakan dulu terkait dengan tampilan awal di LKPD kalian? Artinya dari situ, dari halaman kedua, kalau tidak salah ya, halaman kedua, coba dari orientasi masalah, bagian orientasi masalah di situ, adakah yang mungkin ditanyakan terlebih dahulu, ada yang kurang jelas, mungkin petunjuknya atau bagaimana? Selesaikan. Nah, ini Pak yang bagi seperti ini. Silakan menempatkan diri. Kelompok 1 di mana Pak? Kelompok 1 di sini, paling ujung sebelah kiri saya. 1, 2, yang tengah 3, 4, paling kanan 5, 6. Silakan untuk berkumpul sesuai dengan anggota kelompok masing-masing. Kita bagi LKPD-nya ya. Jadi sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ingat-ingat ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, jadi ini nanti kan minim ya data kelompok. Ya. Jadi nanti dibuat kayak tabel gitu dulu ya Pak? Ya, mungkin seperti tadi kalian temukan sendiri di LKPD itu bagaimana untuk menyimpulkan hasil akhirnya. Tapi juga betul nanti juga seperti itu nantinya ya. Makanya nanti coba dicermati di situ. Berarti dari data yang ada di situ itu ada berapa data di situ? Ada berapa banyaknya? Dari hasil pengumpulan tinggi badan kemarin kan ya, berarti ada berapa? 36 kan ya? Itu ada semua di situ. Ada yang kurang jelas mungkin pengetikannya jelas semuanya. Jelas. Kalian cermati data tinggi badan di anggota kelas kalian sebanyak 36 di situ. Mau kamu apa di situ? Pertanyaannya dia apa? Dicari untuk iya, data kelompoknya. Nah, bagaimana langkahnya? Silakan didiskusikan masing-masing kelompok nanti sampai akhir di LKPD-nya. Silakan, saya kasih waktu. Semuanya tolong aktif dalam diskusi ya. Nanti di dalam diskusi juga ada penilaiannya. Pasti kalian juga ada penilaiannya, termasuk nanti presentasinya. Kemudian nanti juga untuk hasil akhir LKPD-nya. Nah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini dari data yang berapa tadi? 36 ya? 36. Kalau di mana sih yang pertama ini? Ini kalian bisa langsung menemukan satu patokan. Ini awalnya 150 sampai 100. Berdasarkan apa tuh? Di situ ada berapa banyak? 4 ya, betul ya? Dari 150 sampai 153. Kemudian langsung kalian lanjutkan di yang kelas keduanya gitu ya? Iya. Oke. Adakah kesulitan di kelompok 5? Tidak ya? Nah, hati-hati ya. Sebenarnya kamu perlu hati-hatian. Ini kan sudah kalian masuk di tabel distribusi frekuensinya atau membuat tabel distribusi frekuensi. Berarti kan kamu masih bisa betul-betul. Oh iya, untuk yang ini yang kalian bisa melakukan dari apa ya? Maksudnya ini kelas keduanya langsung kamu buat 154 sampai 157. Itu dari mana? Ya, lanjutannya berarti karena berdasarkan apa? Ini ada apa? Ada rentang atau apa namanya? Istilahnya apa? Panjang kelas. Jadi berdasarkan panjang kelasnya ada berapa kan panjang kelasnya? Lanjutkan. Silakan. Dari 6 kelompok ini, kalau Pak yang lihat tadi sudah selesai semua. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu angkat tangan? Siapa? Kelompok, nah ditanya ini maju semua nggak mungkin. Pak yang itu saja kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 5 ya. Silakan bertanya. Apakah menentukan isbat sementara boleh bebas kelas? Sementara di kelompok kami memilih isbat kelas 4. Ya jadi boleh ambil kelas 1 atau kelas 2 jadi bebas. Jawabannya sama juga sama. Bagaimana?
jawabannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kami yaitu mengenai niat data kelompok menggunakan cara coding. Mungkin asing bagi teman-teman yaitu cara coding, tapi ini bukan coding kayak HTML gitu ya. Karena kita kan sana JKT, tapi ini beda guys. Ini menggunakan cara matematika, jadi kalau diurut nggak mungkin error. Jadi santai aja guys. Jadi teman-teman, yang pada angka 1 di badan bisa dilihat, dan F ini adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyak dari data tinggi badan siswa. Untuk mencari frekuensi ini bisa berjumlah hasilnya 36. Kalian sudah melakukan tadi untuk perwakilan tiga kelompok yang berpresentasi. Bisa kita simpulkan ya, kita simpulkan anak-anak. Mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan selanjutnya sebelum kita mengakhiri ada kuis ya. Kuis yang Pak Yo sudah sampaikan tadi, Pak Yosa di grup WA untuk soal kuisnya. Ini sebagai bahan penilaian untuk nilai sumatif kalian. Mungkin ada yang mau berpendapat untuk hasil analisisnya? Mungkin Mas Naufal, silakan Mas. Bagaimana menurut Mas Naufal? Dari hasil perhitungan yang kelompok kami lakukan dengan ketiga cara tersebut, hasilnya sama Pak. Maksudnya, mau pakai cara yang pertama, kedua, dan ketiga, kalau cara menghitungnya benar, pasti hasilnya akan tetap sama. Jadi menurut Mas Naufal, kalau kita menghitungnya dengan benar sesuai apa yang ada, hasilnya maka akan sama dengan ketiga cara tersebut. Apakah yang lain juga seperti itu? Sama? Sama. Silakan dicek. Itu ada 2 soal maksimal 8 menit kalian kerjakan. Oke, udah paham? Untuk soal kuisnya, ya. Silakan dikerjakan untuk masing-masing anak. Oke, silakan. Nanti hasil jawabannya bisa di Google Classroom kalian upload di sana. Waktunya 8 menit dari sekarang. Kemudian dari masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya dengan semaksimal mungkin. Nah, dari 3 paparan tadi, kira-kira semakin memperjelas pemahaman kalian ataukah malah ada yang masih bingung? Memperjelas ya. Saya rasa juga laksanakan ini tadi. Kalian juga nanti coba buat untuk rangkumannya nanti ya. Kemudian bagaimana kesan untuk pembelajaran pada hari ini? Ada juga yang lain mungkin mau menyampaikan? Kesimpulannya silakan Mas Dian Ramadhani. Saya merasa senang dan semangat dari awal sampai akhir belajar. Ya. Karena dengan metode problem based learning ini, saya menjadi lebih termotivasi dan lebih aktif dalam diskusi. Dia berpendapat bahwasannya merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran hari ini karena dengan model pembelajarannya yang menurut Mas dia menjadi lebih aktif kan seperti itu ya. Oke, jadi anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran dan kita sudah menyelesaikan semua langkah pembelajaran yang harus kita selesaikan. Namun sebelumnya untuk perwakilan belajar nanti dikumpulkan ke depan ke KPD-nya, dikumpulkan ke Pak Yoyo. Silakan ke KPD-nya dikumpulkan lebih dahulu. Silakan ke depan perwakilan belajar. Tidak ada yang lupa ya untuk urusan identitasnya ya. Untuk pembelajaran berikutnya akan sampaikan lanjutannya nanti ya untuk pertemuan hari Jumat. Pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang kajian dan modus untuk data kelompok. Jadi nanti tolong persiapkan bahan ajarnya, nanti Pak Yon juga share untuk dipelajari dulu di rumah, nanti untuk dipelajari kemudian kalian belajar terlebih dahulu. Nanti di pertemuan berikutnya kalian sudah siap untuk melaksanakan terkait dengan materi pembelajaran yaitu median dan modus untuk data kelompok. Oke, tepuk tangan dulu kalian semua. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Pak Yon ucapkan banyak terima kasih. Kalian sudah bersemangat, sudah melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa ketua kelasnya. Yuk kita buka. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Saya akhiri ya, kalian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.